sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'd. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, kita ngopi lagi, ngobrol perkara iman. Kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana hukumnya membakar daripada Al-Quran. Apakah Al-Quran itu boleh dibakar atau tidak? Jadi jawabannya kaum muslimin rahimakumullah, membakar Al-Quran itu tergantung daripada niat kita. Kalau niat kita membakar Al-Quran untuk melecehkan daripada Al-Quran, untuk menghinakan daripada Al-Quran, maka ini tidak boleh. Maka ini adalah perbuatan orang-orang yang zalim dan akan berdosa besar dan akan dianggap sebagai orang yang kafir karena membakar Al-Quran dengan niat merendahkan, melecehkan daripada Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang suci. Namun, ketika kita membakar Al-Quran dengan niat ingin memuliakan daripada Al-Quran, maka itu hukumnya diperbolehkan. Tapi Al-Quran yang mana sebenarnya yang harus dibakar? Jadi Al-Quran yang boleh dibakar itu adalah Al-Quran yang memang sudah usang atau sudah tidak bisa kita baca lagi atau sudah banyak yang robek-robek. Nah, daripada berserakan kemana-mana, diinjak oleh orang-orang, maka justru kita akan berdosa membiarkan Al-Quran berceceran di mana-mana. Jadi ketika kita mendapatkan daripada robekan-robekan Al-Quran, maka itu kita dianjurkan untuk mengambilnya, untuk mengumpulkannya, dan itu boleh kita bakar. Jadi membakar Al-Quran ini pernah dilakukan di zaman Khalifah Utsman bin Affan ketika pada waktu itu selesai daripada pembukuan daripada Al-Quran atau disusun menjadi satu kitab, dan ini banyak yang lebih-lebihnya yang belum tersusun menjadi kitab dan ini tidak terpakai, maka itu di zaman itu dibakar daripada Al-Qurannya dengan niat untuk memuliakan daripada Al-Quran agar tidak berserakan kemana-mana dan tidak diinjak oleh manusia. Dan cara membakarnya pun kita harus punya adab-adab, yaitu bagaimana ketika kita sebelum membakar daripada robekan-robekan Al-Quran ini, Al-Quran yang sudah usang ini, itu kita kasih alas dulu. Kita kasih alas, apakah itu seng dan lain-lain sebagainya. Nah, kita taruh di atasnya, baru kita bakar. Nah, setelah dibakar, maka debu-debunya ini kita kuburkan. Dan kita kuburkan itu pun tidak boleh sembarang tempat. Jadi tempat yang kita yakini di situ jauh daripada jangkauan manusia, artinya tidak jarang manusia yang lewat di situ. Nah, kita kubur di situ daripada debu-debunya. Jadi itu ya, jadi tergantung daripada niat kita. Kalau niat kita untuk menghinakan, maka kita bisa digolongkan ke dalam orang yang kafir dan berdosa besar. Tapi kalau kita membakarnya untuk memuliakannya agar tidak diinjak-injak oleh banyak orang, maka itu diboleh-bolehkan saja. Karena sekarang banyak sekali kita temukan daripada ceceran-ceceran Al-Quran atau biasa ada tulisan-tulisan Al-Quran, baik itu di percetakan undangan pernikahan itu ada biasa tulisan-tulisan Al-Quran. Jadi kalau kita menemukan daripada tulisan-tulisan Al-Quran di mana saja itu, maka kita harus memungutnya, kita mengumpulkannya, dan nantinya kita menguburkannya atau membakarnya lalu dikuburkan. Nah, seperti itu teman-teman, sahabat kaum muslimin rahimakumullah.
Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri pribadi saya sendiri. Subhanallah bihamdihi subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.